حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man sara ala nahjihim wa da'a bida'watihim ila yaumiddin. Allahumma urzuqna al-ikhlas was-sidq fil qawli wal amali. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Al-Falah rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita jumpa kembali dalam kajian Al-Islam, dan kali ini tema yang akan saya persembahkan kepada bapak-bapak dan saudara-saudara dan ibu-ibu yang mengikuti di ruang yang berbeda, yaitu tentang kedekatan kita kepada Allah menjelang bulan suci Ramadan. Dekat kepada Allah itu adalah kenikmatan yang sangat luar biasa nilainya, tapi tidak bisa dijelaskan. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak memerlukan makhluknya. Jadi kalau saya berbicara tentang Allah kemudian makhluk, kecil sekali. Dunia ini kecil sekali di alam semesta, apalagi makhluknya. Tapi Allah menghargai makhluknya yang berusaha untuk mendekati Allah. Allah sendiri di dalam Al-Quran itu mengumumkan bahwa Allah itu dekat kepada kita. Allah itu dekat kepada kita. Ada pertanyaan dari A'rabi. Di zaman Rasulullah itu banyak orang pedalaman yang disebut A'rabi itu sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermutu, dan para sahabat kalau sudah A'rabi itu bertanya mereka senang sekali. Pernah A'rabi ini bertanya kepada Nabi dan mengatakan, "Ya Muhammad." Mereka itu enggak unggah-ungguhnya itu enggak seperti orang kota ya. Nabi dipanggil ya Muhammad gitu aja. Ya Muhammad. Aqribun Rabbuna fanunajiyahu am ba'idun fanunadiyah. Tuhan kami ini, maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah dekat sehingga kalau kita memerlukan Allah cukup bermunajat saja. Kita sholat itu, kita melafalkan apa yang kita baca di dalam sholat, yang mendengar itu kita sendiri dan Allah. Itu namanya munajat, bermunajat. Kalau munada, aqribun rabbuna fanunajiyahu am ba'idun fanunadiyah. An-nida itu cari jarak jauh. Jadi muadzin itu memanggil, itu nida namanya ya. Tapi kalau dalam jarak dekat, yang mendengar kita sendiri dan Allah, itu namanya munajat. Apakah Tuhan itu dekat? Sehingga kalau kita memerlukan Allah, memerlukan pertolongan Allah, cukup bermunajat saja atau jauh. Ya Allah, begitu keras. Yang menjawab itu Allah sendiri. Jadi pertanyaan diajukan kepada Nabi, dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu tercantum di dalam surat Al-Baqarah yang berbicara tentang bulan suci Ramadan. Surat ayat 183, 84, 85 itu ya. Jadi ayatnya berbunyi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi
la'allahum yarsyudun. Itu ayatnya. Jadi Allah menjawab, jika hambaku tanya tentang aku, ya, lalu Allah, fa inni qarib, saya itu dekat. Ujibu da'watad da'i, saya menerima doa orang yang berdoa. Idza da'ani, ujibu da'watad da'i idza da'ani, saya terima doa orang yang berdoa kalau dia betul-betul berdoa. Jadi ada orang berdoa tapi tidak berdoa. Siapa itu? Orang yang berdoa tapi hatinya tidak hadir. Otaknya kemana-mana. Seringkali kalau sholat Jumat itu, apalagi di masjid-masjid besar, imamnya kadang-kadang khotibnya belum berdoa sudah diamini dulu. Amin, amin gitu. Sudah dipancing supaya cepat-cepat berdoa gitu. Lalu amin, amin. Ini doa yang seperti ini nggak masuk ini. Doa yang diterima itu adalah doa orang yang bisa merasakan kehadiran Allah. Dan dia ilhah, namanya itu ilhah ya. Orang berdoa itu harus di hadapan Allah itu anda pasor gitu. Harus tunduk, harus merasa memerlukan begitu. Allah senang dengan orang yang berdoa seperti itu. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li. Maka saya menerima doa kalian, dan kalian harus menerima perintah aku. Falyastajibu li wal yu'minu bi, hendaknya juga mengimani aku. La'allahum yarsyudun. Niscaya nanti akan ditunjukkan jalannya. Jadi kalau orang minta kaya, minta pandai misalnya, tidak langsung dikasih uang begitu. Tapi dikasih jalannya. Ini loh, kalau kamu pandai, berjuang seperti ini. Kalau kamu ingin surga, berjuang seperti ini. Kalau kami ingin menjadi orang yang pangkat misalnya, begini caranya. Semua ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah yang tidak memerlukan kita ini sudah mengumumkan bahwa Allah itu dekat. Tinggal kita sekarang. Apakah kita menggunakan fasilitas yang luar biasa itu? Dan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu li rabbih wa huwa sajid. Saat terdekat kita sebagai hamba Allah dengan Allah yang kita sembah, yang kita sujudi setiap hari itu, yang paling dekat adalah ketika kita sujud. Fa'akthirud doa. Kata baginda Rasulullah, maka ketika bersujud, Anda berdoa. Yang banyak berdoa. Apalagi kalau kita sholat tahajud. Kalau imam, tidak boleh terlalu lama. Imam berlama-lama sujud, nggak boleh. Yang dianjurkan lama berdoa itu kalau kita sholat sendiri, terutama sholat tahajud. Jadi salah satu cara untuk menjadikan diri kita ini semakin dekat kepada Allah adalah menjaga sholat. Maka kita sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Mari kita perbaiki sholat kita. Bapak Ibu sekalian saya hormati, orang bisa dikatakan sukses atau tidak sukses itu ditentukan oleh sholatnya. Orang yang setiap hari sholat di masjid belum tentu sholatnya berkualitas. Orang yang sukses itu adalah orang yang bisa menikmati sholat khusyuk. Pada kesempatan yang lalu saya sampaikan itu. Dalam surat Al-Mu'minun, Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khusyu'. Aflaha itu sukses. Dan ukuran sukses itu bukan sekedar kaya atau pangkat. Silakan Anda pangkat, kaya, tapi kalau nggak masuk surga, gagal. Bahkan pandai. Ulama sekalipun. Ulama itu ada dua macam, ada ulama ul khair, ada ulama isu. Ya. Ulama yang sukses adalah ulama yang masuk surga. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Lalu kalau diteruskan ayatnya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang salatnya khusyuk itu tidak menghambur-hamburkan waktunya untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Waktunya sangat dihitung. Itu orang-orang yang khusyuk itu seperti itu. Jadi
problem banyak orang tidak bisa menikmati sholat, ya, itu adalah karena pola hidup. Coba Anda kalau misalnya bekerja, ya, apalagi para pebisnis yang aktif itu ya, dihitung aja, mulai bangun tidur sampai sore, ya. Ketika dalam proses bekerja ini, berapa menit Anda sholat, itu pun kadang-kadang terlambat. Sholat Jumat apalagi ya. Sholat Jumat, dulu ada teman saya punya toko di Pasar Turi. Dia mengatakan kalau sudah Jumat itu godaannya besar sekali. Mau berangkat ke masjid, ada orang beli lagi. Tambah laris gitu ya. Lama-lama terlambat. Makanya ayatnya ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat Jumat itu kan dikontraskan dengan bisnis. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Hei orang-orang yang beriman, kalau sudah waktunya sholat Jumat, kamu berjuang, sa'i. Kita kalau haji dan umroh itu kan melaksanakan ibadah sa'i. Sa'i itu artinya lari cepat itu loh. Asal katanya itu. Jadi dari ayat itu, orang kalau mau sholat Jumat itu harusnya bersiap diri untuk melaksanakan ibadah penting. Seringkali orang tidak berpikir bahwa khutbah Jumat dan sholat Jumat itu satu paket. Kenapa sholat Jumat tidak seperti zuhur 4 rakaat? Karena diganti dengan 2 khutbah itu. Makanya kan tidak boleh berbicara, Pak. Kalau Anda berbicara sholat Jumat, nggak dapat pahala. Banyak orang berbicara, Pak. Banyak orang berbicara. Di Gresik beberapa hari yang lalu, saya sholat, begitu saya naik mimbar, kira-kira cuma 25%. Lalu datang sampai lama-lama penuh. Dan ketika datang itu, Assalamualaikum, jabat tangan gitu. Gak mikir. Anda mengingatkan orang saja gak dapat pahala kok. Bagaimana mau sholat khusyuk? Nah kemudian di Masjid Al-Falah ini selalu kalau sudah khotib naik mimbar, para pedagang di luar masjid diharap untuk berhenti. Karena ada larangan dari Allah. Wadarul bai'. Kalau sudah waktunya, apalagi khotib sudah di atas mimbar, harus tutup. Maka para ulama mengatakan proses penjualan ketika Jumat, khotib sudah naik mimbar, apalagi di depan masjid, maka jual belinya itu menjadi haram. Karena dilarang oleh Allah. Wadarul bai'. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Itu adalah baik kalau kalian mengerti apa di balik sholat Jumat itu. Yang pertama. Yang kedua, kita akan bisa dekat dengan Allah dengan Al-Quran. Hanya saja sejauh mana ketika kita membaca Al-Quran itu merasakan berdialog dengan Allah. Ini perlunya sholat khusyuk atau menikmati Al-Quran. Yang penting Anda bisa merasakan kalau Anda mengerti. Jadi tidak harus menjadi ulama untuk bisa menikmati sholat khusyuk. Anda cukup belajar Al-Fatihah harus mengerti. Ayat-ayat pendek-pendek itu harus mengerti. Jadi Anda ketika membaca Al-Fatihah itu mengerti. Nah itu membaca Al-Quran itu seperti itu. Jadi kalau Anda mengerti, Anda membaca Al-Quran itu sama dengan Anda berdialog dengan Allah. Allah berdialog dengan kita. Kalau orang seperti itu, maka dengan membaca Al-Quran, kita akan dekat. Dengan sholat, kita akan dekat kepada Allah. Ada seorang sahabat Nabi yang terkenal namanya Khabbab ibn Arad. Jadi, Khabbab ibn Arad ini pernah berjalan ke masjid. Kemudian ada orang lewat, dipegang tangannya, diajak ke masjid. Lalu dia memberi nasihat kepada orang ini, diabadikan ini di dalam literatur Islam. Nasihat Khabbab bin Arad, kata Khabbab kepada orang ini, taqarrab ilallahi bimastata'tah wa'lam annaka lan tataqarrab ilallahi bisyai'in ahabba ilaihi min kalamihi. Anda
bisa berusaha atau boleh berusaha untuk mendekati Allah dengan cara apa saja. Anda bersedekah, Anda berzikir, Anda bersilaturahmi. Kalau Anda ketika melaksanakan itu, otaknya, arahnya, tujuannya, niatnya kepada Allah, itu akan membuat Anda semakin dekat. Tapi kata Habab, Anda boleh berusaha untuk mendekati Allah dengan berbagai macam cara, tapi tidak ada yang lebih dekat untuk bisa mendekati Allah itu melebihi melalui kalamuhu, firman Allah. Jadi kalau orang membaca Al-Quran dan dia mengerti bahwa yang dibaca itu adalah firman Allah, dia akan bisa menghayati. Oleh karena itu di bulan Sya'ban ini, saudara, ini malam ini kan malam nisfu Sya'ban, ya, itu para ulama ahlus salaf, ulama-ulama terkemuka, itu sudah menghatapkan Al-Quran beberapa kali di bulan Sya'ban ini. Sehingga bulan Sya'ban ini disebut Syahrul Quran, disebut juga Syahrul Qurra. Mereka juga berpuasa, mereka banyak membaca Al-Quran, dan ini adalah salah satu cara untuk mensukseskan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Dan Rasulullah SAW di bulan Sya'ban ini banyak sekali berpuasa, sampai istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana sallallahu alaihi wasallam yasumul syahr illa qalila." Rasulullah itu selama Sya'ban ini banyak sekali berpuasa, kecuali sedikit beberapa hari saja gak puasa itu. Ditanya oleh Usama bin Zaid, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu fi syahrin minasyuhur ma tasumu fi Ramadan." Kami tidak mengamati Rasulullah berpuasa sunnah lebih banyak di bulan Sya'ban ini dibanding bulan-bulan yang lain. Kenapa ya Rasulullah? Kenapa? Kok banyak puasa sunnah di bulan Sya'ban ini? Lalu Nabi menjawab, "Dzaka syahrun yaghfalu katsirun minan nas." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Memang bulan Sya'ban ini adalah bulan yang oleh banyak orang diabaikan, dilupakan. Ini bulan penting ini, Pak. Kenapa ya Rasulullah? Lalu Nabi menjelaskan, "Hadza syahrun turfa'ul a'mal ila rabbil alamin." Bulan Sya'ban ini adalah bulan Allah menerima laporan para malaikat, melaporkan amalan kita dari Sya'ban tahun lalu sampai sekarang. Lalu Nabi mengatakan, "Wa ana uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im." Dan saya senang sekali ketika amalan saya dilaporkan, saya dalam keadaan berpuasa. Nabi juga berpuasa Senin dan Kamis, jadi ada laporan sepekan sekali, usbu'iyat, adalah laporan sanawiyan. Amal kita ini dilaporkan oleh para malaikat kepada Allah. Tapi laporan yang akumulatif satu tahun satu kali, itu adalah di bulan Sya'ban ini. Dan Rasulullah senang sekali ketika amalnya itu dilaporkan dalam keadaan berpuasa. Kenapa? Karena orang yang berpuasa itu hatinya bersih. Orang yang berpuasa itu menjaga dirinya agar tidak ternodai oleh hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu cara untuk mempersiapkan diri kita menikmati bulan suci Ramadan yang akan datang. Ya, insya Allah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menikmati bulan Ramadan yang akan datang, insya Allah, ya. Jadi saudara, memang sebelum Ramadan itu ada 2 bulan, yaitu Sya'ban dan Rajab. Jadi ada Rajab, ada Sya'ban, ada Ramadan. Kalau bahasa Jawanya itu Rejab Ruwa Poso, ya kan? Nah, bulan yang di tengah ini, Sya'ban sekarang ini, itu kata Nabi, ini bulan ini banyak diabaikan, banyak dilupakan. Sedangkan bulan Sya'ban ini, para ulama mengatakan, la Ramadan bila Sya'ban. Artinya, Anda tidak akan bisa menikmati Ramadan yang berkualitas kalau Anda
tidak menggunakan Sya'ban ini untuk persiapan yang baik. Jadi penting sekali Ramadan ini. Sya'ban ini. Nah, kita masih ada waktu dua pekan kan? 2 pekan. Maka selama 2 pekan ini cobalah digunakan sebanyak mungkin untuk menghadiri majelis taklim seperti ini. Untuk membaca Al-Quran. Dan satu lagi saudara, bertahajud. Bertahajud itu adalah ibadah yang hebat, ya. Jadi ketika Rasulullah pertama kali menerima wahyu, belum ada perintah sholat 5 waktu, tapi sudah ada perintah tahajud. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Jadi perintah ibadah pertama yang ditetapkan oleh Allah kepada Nabi ketika di Makkah Al-Mukarramah itu adalah perintah bertahajud. Perintah ibadah puasa ini 15 tahun sejak Rasulullah dinobatkan sebagai Rasul. Karena ditetapkan ibadah perintah wajib berpuasa itu di tahun Hijriah, tahun 2 Hijriah. Tahun 2 Hijriah berarti 2 ditambah 13 tahun Rasulullah di Mekah. Ya. Jadi kenapa 15 tahun baru ditetapkan puasa ini? Karena puasa itu melawan nafsu. Jadi kalau orang baru menerima Islam langsung diberi ibadah puasa ini berat. Diatur oleh Allah, ditetapkan 15 tahun sesudah itu. Dan yang menarik lagi saudara, ibadah puasa ini ditetapkan sesudah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sesudah Allah menetapkan perubahan kiblat. Jadi di dalam surat Al-Baqarah ada ayat tentang perubahan kiblat. Itu terjadi di Madinah pada pertengahan bulan Sya'ban. Dan pada waktu itu Rasulullah sedang sholat duhur. Ada yang mengatakan duhur, ada yang mengatakan asar, ya. Nggak penting, pokoknya sholat yang 4 rakaat itu. Kemudian Rasulullah pada waktu sholat itu menghadap Baitul Maqdis, belum menghadap kiblat. Lalu ketika sholat 2 rakaat, kemudian turun ayat, lalu Rasulullah berbalik. Lalu tempat yang Rasulullah mengalami sholat menghadap Baitul Maqdis dan kemudian berbalik ke Baitul Haram, itu lalu menjadi masjid yang namanya Masjid Qiblatain. Masjid 2 kiblat. Yang sampai sekarang ada di mana? Di Madinah. Itu terjadi tahun kedua Hijriah di Madinah. Nah, sesudah itu baru ditetapkan ibadah puasa. Maka ayatnya berbunyi qad nara taqalluba wajhika fis samai faladuwalliyannaka qiblatan tardaha. Jadi Rasulullah itu gelisah ingin pada waktu masih di Madinah itu banyak orang Yahudi, ya. Nah, Rasulullah menghadapnya Baitul Maqdis, orang Yahudi senang. Jadi ini sholatnya Nabi ini menghadap masjid kami nih, Masjid Aqsa yang sekarang diperebutkan ini, masjid itu, ya. Nah, kemudian sesudah 2 tahun atau sebelum 2 tahun, 1 tahun sekian bulan, Rasulullah berharap supaya bisa sholat tidak menghadap Masjidil Aqsa, tapi menghadap Masjidil Haram. Nah, kemudian turun ayat ini pada Al-Quran surat Al-Baqarah 144, silakan dilihat. Qad nara taqalluba wajhika fis samai falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Jadi Rasulullah berdoa, Allah mengatakan, sudah saya lihat itu Anda berdoa berharap untuk bisa menikmati sholat menghadap Masjidil Haram, lalu perintah Allah, fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan di mana saja Anda sholat, arahkan menghadapnya itu adalah menghadap Masjidil Haram sampai hari kiamat. Itulah ketetapan sholat. Dan sekarang ini kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Nanti ada Qiyamul Lail. Mari kita perbaiki sholat kita. Maka apa saja yang perlu kita siapkan untuk bisa menikmati bulan suci Ramadan yang
sebentar lagi akan hadir menjadi tamu agung kita. Yang pertama adalah bertaubat. Itu yang pertama. Jadi mulai nanti malam upayakan kalau bisa tahajud, berdoa, beristighfar, ya, tahajud, kemudian bertobat, taubatan nasuha, tobat yang sebaik-baiknya, sehingga nanti ketika kita sudah memasuki bulan Ramadan itu sudah siap untuk menerima hadiah dari Allah, ibadah yang luar biasa nilainya itu, ya. Dan yang kedua, setelah bertobat adalah mencanangkan niat yang ikhlas. Jadi mulai sekarang ini kita sudah harus menanamkan niat, ya. Niat. Insya Allah saya akan berpuasa harus lebih baik dari puasa yang lalu. Saya akan berusaha untuk setiap hari bersedekah berapapun. Kemudian Anda juga harus apalagi yang punya uang banyak, itu harus berpikir nanti berapa kali saya bisa memberi buka orang, ya. Anda memberi buka air 1 gelas ini aja. Kalau orang puasa ini, Anda beri air dari uang yang halal, ya. Bukan uang yang kena KPK, ya. Uangnya halal, Anda berikan, luar biasa ini. Anda memberi air 1 teguk ini saja, diminum oleh orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa itu dapat pahala, pahalanya juga diberikan sama dan dia tidak dikurangi. Bayangkan, itu Ramadan. Jadi bayangkan kalau ada orang setiap hari memberi buka 10 orang misalnya, berapa dia dapat pahala? Tapi orang tidak berpikir untuk kaya akhirat, Pak. Yang penting itu pokoknya kaya di sini, gitu. Kaya akhirat itu nggak diprogramkan. Sedangkan kalau kita meninggal, nggak ada artinya semua yang kita miliki ini. Kita tinggal semua. Ini kesempatan kita untuk menjadi orang kaya di akhirat itu sekarang ini. Anda sholat bernilai berlipat-lipat. Anda sedekah berlipat-lipat. Anda tahajud. Anda apalagi memberi buka orang. Itu harus dibudayakan. Nah sekarang ini dipersiapkan. Kalau perlu dipersiapkan berapa saja. Kalau Anda uangnya sedikit, walaupun 2.000 atau 5.000. 5.000 kalau sebulan kan cuma berapa? 150.000 kan? Iya kan? Sebulan 150.000, 30 kali. Tidak berat, Pak. Anda belikan soto atau paling bisa dapat 5 porsi sudah habis. Iya kan? Tapi Anda berikan ini di Masjid Al-Falah atau di masjid di kampung-kampung Anda itu, orang makan dari uang Anda itu. Anda dapat pahala banyak sekali. Ini kesempatan yang luar biasa. Makanya orang yang sukses itu adalah orang yang punya kecerdasan spiritual, Pak. Kecerdasan spiritual. Tapi catatannya, ya, Allah akan menilai semua ibadah kita itu bukan berdasarkan kuantitatif, tapi kualitas, Pak. Bisa jadi orang itu sholat, katakan 21 rakaat atau 23 rakaat sholat tahajud malam misalnya, tapi cepat sholatnya. Tidak dirasakan khusyuknya dibandingkan dengan orang sholat 2 rakaat saja. 2 rakaat saja. Bisa jadi yang 2 rakaat itu punya nilai jauh lebih besar dibandingkan yang orang sholat cepat. Termasuk juga bersedekah. Ya. Sedekah itu harus Anda betul-betul persiapkan, ikhlas karena berdoa, Pak. Berdoa, itulah. Maka berdoa itu adalah ibadah yang utama. Rasulullah dalam hadis mengatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Bahkan disebutkan doa itu otaknya ibadah. Karena tidak ada ibadah yang tidak pakai doa. Nah kita harus selalu akan mengerjakan apa saja, itu harus diarahkan kepada Allah. Orang yang seperti ini akan kaya di akhirat, Pak. Anda pakai pakaian saja. Berkali-kali saya dalam ceramah itu mengatakan, aktivitas Anda setiap hari itu bisa mendapat pahala yang banyak. Hanya dengan berzikir saja. Bismillahirrahmanirrahim. Diminum, alhamdulillah. Anda mau pakai pakaian, bismillahirrahmanirrahim. Masukkan tangan 1, bismillah, ini bismillah.
Kalau Anda setiap hari itu seperti itu kehidupan di rumahnya, kalau selesai alhamdulillah, masuk rumah mengatakan alhamdulillah. Nabi kalau masuk rumah mengatakan alhamdulillah alladzi awani wa kam mimman la ma'walah. Alhamdulillah saya dikasih rumah oleh Allah. Rumahnya Rasulullah kecil. Berapa banyak orang tidak punya rumah. Setiap hari aktivitas kita itu, Pak, kalau kita jadikan sebagai ibadah, diarahkan kepada Allah, kita akan mendapat pahala yang Anda tidak menduga nanti di akhirat itu, Pak. Maka yang pertama tobat, yang kedua itu adalah niat, dan yang ketiga qallil fudul, ya. Selama Ramadan nanti Anda kurangi perilaku yang berlebihan yang tidak ada maknanya. Banyak ngomong, banyak tidur, banyak makan, ini namanya fudul. Fudul fil kalam, fudul fil akal, fudul fil lahu, ya. Jadi selama Ramadan itu jangan menghambur-hamburkan waktu untuk hal-hal yang sia-sia. Dalam perjalanan misalnya, ya. Saya dari Al-Falah sampai rumah saya kalau naik mobil kira-kira kalau nggak macet ya mungkin 25 menit. Ini 25 menit ini, Pak. Itu kalau Anda cuma duduk mikir, nggak berpikir pahala, hilang sama sekali itu waktunya. Ramadan jangan dibuat seperti itu. Dari rumah saya ke sini, saya bawa buku, bawa MP3, bawa saya bisa baca, bisa bertasbih, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha, apalagi Ramadan. Apalagi Ramadan. Nah, ini diprogramkan mulai sekarang. Jadi ini kesiapan kita untuk menghadapi Ramadan. Sebelum Ramadan kita sudah semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, jangan lupa Al-Quran. Karena Ramadan itu syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Al-Quran itu kita membaca Al-Quran. Jadi usahakan banyak membaca Al-Quran. Syukur kalau bisa khatam dibaca, tapi akan lebih baik lagi kalau Anda membaca dan belajar Al-Quran. Misalnya saya bisa menghatamkan 5 kali, tapi cuma baca saja. Dibandingkan Anda menghatamkan 1 kali tapi mengerti. Separuh Quran, 1/4 Quran, tapi mengerti. Itu nilainya jauh lebih besar dibanding Anda cuma sekedar baca saja. Maka Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan dan kita harus hidup itu Qurani. Kalau kita sudah mengerti Al-Quran, maka Al-Quran itu akan mewarnai kehidupan kita. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pola hidupnya adalah Qurani. Ketika istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang kehidupan Rasulullah, beliau menjawab, kana khuluquhu Al-Quran. Jadi kalau kita melihat Nabi itu perilakunya itu semuanya Qurani, Pak. Semuanya seperti yang dicantumkan di dalam Al-Quran. Mulai bangun tidur sampai tidur kembali, makan, keluar, pakai pakaian, semuanya yang dikerjakan oleh Rasulullah itu karena sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyanihi. Rasulullah itu selalu berzikir, bersyukur dan berdoa dalam pola hidup junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga disimpulkan oleh istri Nabi yang cerdas itu namanya Aisyah radhiyallahu anha, ketika ditanya beliau menjawab kana khuluquhu Al-Quranul Karim. Dan yang terakhir, saudara-saudara, jangan lupa bahwa kita ini kalau nanti bisa mendapatkan kesempatan hidup sekali lagi di bulan Ramadan, itu adalah anugerah Allah yang luar biasa. Dan kita semuanya nggak tahu, termasuk saya ini. Sekarang kan masih kurang 2 pekan ya. Kita berdoa sekarang ini, minta. Sebab Rasulullah SAW pernah didatangi Jibril dan memberi pelajaran. Rasulullah itu wafat usianya 63, Pak. Itu Hijriyah. Kalau dihitung dengan
Bulan Masehi cuma 60 saja. Saya sudah 70 lebih. Jadi Rasul tidak panjang umurnya. Tetapi efisiensi kehidupan Rasulullah itu sangat syarat dan sangat padat dengan ibadah. Sampai di dalam Al-Quran, kalau Allah biasa bersumpah dengan macam-macam waktu, ya, walaili wasubhi wal fajri, demi waktu fajar, demi waktu malam, wan nahari, itu semuanya waktu-waktu, wal asri, waktu semua itu ya. Jadi Allah kalau bersumpah menyebut nama makhluknya yang hebat. Tapi yang aneh dan merupakan keistimewaan yang luar biasa, usia Rasulullah itu juga dijadikan oleh Allah sebagai sumpahnya. Surat Al-Hijr ayat nomor 72, Allah berfirman, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi usiamu, kata Allah. Mereka orang-orang yang tidak mau menerima ajaranmu itu, mereka dalam kebingungan hidupnya itu. Maka penting sekali kita berusaha untuk meniru Nabi. Dan ketika Rasulullah didatangi Jibril, lalu Jibril memberi pelajaran yang penting kepada beliau untuk kita, kata Jibril kepada Nabi, ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Anda silahkan menikmati kehidupan ini, tapi nanti pasti mati. Kita juga begitu. Nah, cara berpikir yang Islami dan efektif itu bukan berpikir yang sudah lewat, tapi berpikir yang ke depan. Saya sekarang usia berapa? Kira-kira masih berapa lama lagi saya bertahan hidup? Sampai berapa lama lagi saya bisa sehat seperti ini? Saya masih bisa ke masjid. Itu semuanya harus diperhitungkan dan harus dimanfaatkan. Karena begitu orang itu sakit, sudah sulit akan melakukan hal-hal macam-macam itu. Diingatkan, ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Dan yang kedua, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Anda boleh cinta kepada siapa saja. Cinta anak, cinta istri, cinta uang, cinta pekerjaan, cinta hobi, semuanya, silakan. Tapi pasti berpisah nanti. Fa'innaka mufariquh, pasti berpisah. Kemudian yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa'innaka majziyun bihi. Allah memberi kebebasan. Anda dikasih otak, dikasih anggota tubuh, Anda boleh melakukan apa saja. Tapi jangan lupa, nanti diperhitungkan dan dibalas oleh Allah. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yarah dilihat oleh Allah, dikasih sanksi kalau dia berdosa. Tapi kalau baik dikasih pahala. Jadi lugas sekali pelajaran yang diberikan kepada Nabi untuk kita. وَأْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌ بِهِ. Anda mau berbuat apa saja, pasti dibalas oleh Allah. Kalau baik dikasih pahala, kalau tidak baik pasti dikasih sanksi. Dan yang keempat, wa'alam bi anna syarafal mu'min qiyamul lail. Tadi sudah saya sampaikan, Nabi diingatkan oleh Allah melalui hadis ini, melalui pelajaran yang diberikan oleh Jibril, ketahuilah bahwa manusia mukmin itu akan mulia dengan tahajud malam hari. Maka saya ingatkan, bagi yang belum biasa tahajud, jangan melihat usia. Berapapun usia Anda, apakah tua atau muda, kalau Anda ingin terhormat di sisi Allah, bertahajud. Dan itulah saat yang apalagi sekarang ini. Sekarang ini ya, bulan Syaban, nanti Ramadan, luar biasa. Jadi Anda sisa umur ini, upayakan setiap malam saya harus tahajud. Anda sehat, Anda dikasih cahaya oleh Allah, dan Anda mendapat pahala yang luar biasa. Kemudian yang kelima, kata Jibril, wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Anda akan terhormat kalau Anda tidak menjadi orang yang suka minta. Nabi mengajarkan kepada kita memberi, giving. Al-yadul ulya khairun min yadus sufla. Tangan yang di atas itu lebih mulia dari tangan yang di bawah. Kita dianjurkan untuk memberi, tapi kalau ada orang minta, jangan ditolak. Rasulullah tidak pernah menolak orang minta. La yaruddu yada sa'il. Nabi tidak pernah menolak orang minta.
Itu ajaran Rasulullah. Jadi kita diajari tidak minta, tapi kalau ada orang minta kita beri. Artinya apa? Boleh orang minta kalau sudah tidak mampu untuk bekerja. Tapi kalau masih muda-muda itu tidak terhormat. Ya, jadi sebaiknya ya memang banyak yang masih muda-muda kemudian cuma ambil ecek-ecek ini, masih bisa kerja atau ditutup wajahnya. Saya bilang jangan dikasih yang ditutup wajahnya itu. Orang perempuan apa laki-laki itu dalam Islam tidak terhormat. Bahkan kalau Anda sengaja hidup tidak mau bekerja lalu minta, hukumnya haram. Masih bisa kerja, lalu Anda tidak mau kerja, minta saja. Dilarang oleh Islam. Kenapa? Islam mengajarkan dan mendidik kita menjadi orang mulia. Orang mulia itu orang memberi, Pak. Giving. Mudah-mudahan persiapan kita untuk menikmati bulan suci Ramadan masih cukup waktu, kira-kira 2 pekan. Mari kita optimalkan, kita siap ya. Saya ulangi lagi. Anda niat yang baik, kemudian Anda bertobat, kemudian persiapkan ibadah-ibadah yang terkait dengan sedekah, kemudian akrabi Al-Quran, kemudian juga jangan lupa bersihkan kehidupan Anda dari kotoran-kotoran memutuskan silaturahmi. Untuk menghadapi Ramadan ini, bersihkan. Jangan ada yang bertengkar atau masih tidak bertegur sapa, bersihkan semuanya itu. Jadi Anda nanti memasuki bulan suci Ramadan dalam keadaan prima. Kalau Anda sudah prima lalu beribadahnya dengan baik, insya Allah nanti pada waktu Idul Fitri ada orang-orang yang keluar dari rumahnya untuk sholat Id, tidak ada dosanya sama sekali. Itu yang disebut fitrah kembali itu ya. Kharaja minadz dzunubi kayaumi waladathu ummuh. Dibersihkan oleh Allah dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya, dan itu bisa kita peroleh kalau kita menghitung semua hari-hari selama Ramadan itu dengan baik dan banyak beristighfar ya, banyak bertobat, banyak beristighfar. Insyaallah sukses. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.